Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tak akan pernah luput dari dosa, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Hanya saja manusia juga tahu cara agar dosa yang telah diperbuat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya yaitu dengan berdoa. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau minta ampun padaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangatlah besar sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Lalu, adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabannya adalah ada. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan mengenai dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun dengan bertobat, silahkan berikan dukungan kalian pada kami untuk menebar syiar dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian semua selalu dapat notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya melalui kolom komentar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecambuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah 6 dosa yang tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walau dengan bertobat. 1. Syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, misalnya saja dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Dosa syirik atau menyekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya berupa niat, percakapan atau perbuatan yang disadari atau tidak merupakan bentuk dosa yang paling besar. Dan apabila orang yang melakukan dosa ini ingin bertobat,
maka terlebih dahulu ia harus kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diberi hukuman hudud kepadanya. Maka barulah Allah Subhanahu wa taala rela menerima kembali amal ibadahnya. 2. Menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar. Dan sebagai hukumnya, maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu selama mereka di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu, bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik." Quran Surat An-Nur ayat 4. Orang yang menuduh wanita solehah hendaklah memohon maaf kepada wanita tersebut. Jika wanita solehah sudah memaafkan, maka terhapuslah dosa tersebut dan bolehlah penuduh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya wanita solehah tidak memaafkan, maka dosa tidak terhapus dan tidak boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Sihir. Dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengejarkan sihir. Mereka yang mengejarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka yang mempunyai sihir, maka dilarang bagi mereka untuk pergi ke surga. Oleh karena itu, orang yang belajar sihir atau nabi-nabi sihir, maka mereka adalah antara orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia mau bertobat, maka dia mesti membaca prasyahadah dan menyerahkan dirinya sebagai hamba yang harus melakukan hukuman semula jadi. 4. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Maksud dari membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, manusia, baik itu muslim maupun non-muslim, haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan satu sebab yang besar." Quran Surat Al-An'am ayat 151. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Quran Surat Al-Maidah ayat 32. 5. Memakan harta anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang amat sangat besar. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Untuk menghapuskan dosa tersebut, maka si pemakan anak yatim mesti membayar kembali harta yang telah dia gunakan serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya, maka dosa tidak akan terhapus. 6. Meninggalkan peperangan. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan perang atau jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka dan mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya." Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Mereka yang lari dari medan jihad adalah mereka yang dayus dan tidak layak memasuki surga. Demikianlah 6 dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala walau dengan bertobat. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan semoga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang selalu beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.